Pasar smartphone kelas menengah kembali memanas. Kali ini, giliran Motorola Edge 70 Fusion yang hadir sebagai penantang serius dengan pendekatan yang terasa berbeda dari kebanyakan ponsel di kelasnya. Perangkat ini bukan sekadar pembaharuan generasi, melainkan langkah strategis dari Motorola untuk menaikkan standar mid-range melalui kombinasi desain premium, performa tinggi, dan spesifikasi yang bahkan mulai mendekati ranah flagship. Motorola tampaknya sedang memainkan strategi agresif, menawarkan pengalaman kelas atas dengan harga yang masih relatif terjangkau. Strategi ini cukup menarik, terutama di pasar seperti Asia Tenggara termasuk Indonesia, di mana persaingan segmen mid-range sangat ketat dan dipenuhi brand populer dengan value tinggi. Dari sisi desain, Motorola masih mempertahankan identitas visual yang minimalis namun elegan. Motorola Edge 70 Fusion tampil dengan bodi ramping dengan ketebalan sekitar 7,2 mm dan bobot hanya 193 gram, membuatnya terasa ringan sekaligus nyaman digenggam dalam penggunaan jangka panjang. Menariknya, desain tipis ini tidak mengorbankan ketahanan. Motorola menyematkan sertifikasi standar militer yang menunjukkan bahwa perangkat ini dirancang untuk menghadapi kondisi penggunaan yang cukup ekstrem. Selain itu, terdapat pula rating IPK untuk perlindungan debu dan semprotan air bertekanan tinggi, yang memberikan rasa aman saat perangkat digunakan di berbagai situasi. Modul kameranya memang terlihat cukup besar dan tegas di bagian belakang, namun pendekatan ini justru terasa jujur. Motorola tidak memaksakan banyak sensor sekadar untuk estetika, melainkan fokus pada dua kamera utama yang benar-benar dioptimalkan untuk kualitas gambar. Masuk ke bagian depan, Motorola benar-benar memberikan perhatian serius pada kualitas visual. Smartphone ini dibekali layar AMOLED berukuran 6,78 inch dengan resolusi 1,5K, menghasilkan tampilan yang jauh lebih tajam dibanding layar Full HD Plus standar di kelasnya. Pergerakan animasi terasa sangat halus berkat refresh rate 144 Hz, membuat pengalaman scrolling, gaming, hingga navigasi antar muka terasa responsif dan fluid. Untuk urusan multimedia, layar ini juga sudah mendukung HDR10+, yang berarti kontras warna lebih kaya dan detail lebih hidup ketika menonton film atau streaming konten. Namun yang paling mencuri perhatian adalah tingkat kecerahan puncaknya yang mencapai hingga 5200 nits. Angka ini bahkan melampaui banyak smartphone flagship yang beredar saat ini. Hasilnya, layar tetap sangat jelas terbaca bahkan saat digunakan di bawah sinar matahari terik. Motorola juga mempertahankan desain layar melengkung atau curved display yang memberikan kesan lebih premium sekaligus memperluas pengalaman visual saat digunakan. Masuk ke dapur pacu, Motorola mengambil langkah cukup berani dengan menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 4. Prosesor ini dibangun menggunakan fabrikasi 4 nanometer yang berarti lebih efisien sekaligus mampu memberikan performa stabil untuk berbagai skenario penggunaan. Dalam pengujian, chipset ini mampu mencatatkan skor Antutu di kisaran 874 ribuan poin, angka yang sangat solid untuk kelas menengah. Performa tersebut juga diperkuat dengan konfigurasi memori yang cukup fleksibel, yaitu varian 8/128 GB, kemudian 8/256 GB, serta varian tertingginya 12/256 GB. Semua varian sudah menggunakan teknologi RAM LPDDR5X serta penyimpanan UFS 3.1, sehingga proses multitasking, instalasi aplikasi, hingga loading game terasa lebih cepat dan responsif. Dari sisi perangkat lunak, smartphone ini langsung berjalan dengan Android 16, serta mendapatkan komitmen 3 kali pembaharuan Android dari Motorola. Hal ini menjadi nilai tambah penting karena pengguna tidak hanya mendapatkan performa tinggi, tetapi juga dukungan software jangka panjang yang lebih terjamin. Pada sektor fotografi, Motorola tampaknya memilih pendekatan kualitas dibanding kuantitas. Kamera utamanya menggunakan sensor 50 megapiksel Sony LYT710 yang sudah dilengkapi dengan Optical Image Stabilization atau OIS. Sensor ini dikenal mampu menghasilkan detail yang sangat tajam, dynamic range luas, serta reproduksi warna yang lebih natural. Dalam berbagai pengujian kamera, kualitasnya bahkan mampu bersaing dan dalam beberapa kondisi mengungguli ponsel seperti Tecno Camon 50 Pro, terutama dalam akurasi warna dan konsistensi pencahayaan. Sebagai pelengkap, tersedia kamera ultrawide 13 megapiksel untuk foto landscape atau foto group, serta kamera depan 32 megapiksel yang sangat cocok untuk kebutuhan selfie maupun video call. Menariknya lagi, kamera depan dan belakang sama-sama mendukung perekaman video hingga resolusi 4K. Hal ini menjadi nilai penting bagi para kreator konten yang sering membuat vlog atau konten media sosial langsung dari smartphone.
Motorola juga tidak setengah-setengah dalam menghadirkan fitur tambahan. Smartphone ini sudah dilengkapi dengan dual stereo speaker untuk pengalaman audio yang lebih imersif, 2 mikrofon untuk kualitas perekaman suara yang lebih jernih, sensor fingerprint di dalam layar, dukungan NFC untuk transaksi digital, IR blaster untuk mengontrol derangkat elektronik, serta konektivitas modern seperti Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.4 yang memberikan kecepatan dan stabilitas koneksi yang lebih baik. Dengan kombinasi tersebut, perangkat ini terasa sangat siap digunakan sebagai daily driver modern untuk berbagai kebutuhan. Salah satu kejutan terbesar dari Motorola Edge 70 Fusion justru datang dari sektor daya. Motorola berhasil menyematkan baterai berkapasitas 7000 mAh ke dalam bodi yang tetap tipis. Ini bisa dibilang sebagai anomali positif di kelas mid-range, karena kapasitas sebesar ini biasanya hanya ditemukan pada ponsel dengan desain yang jauh lebih tebal. Dengan baterai sebesar itu, pengguna dapat mengharapkan penggunaan seharian penuh untuk aktivitas berat, gaming berjam-jam, hingga streaming panjang tanpa khawatir baterai cepat habis. Untuk pengisiannya, tersedia teknologi 68 watt turbocharge yang mampu mengisi ulang baterai dengan cukup cepat meskipun kapasitasnya sangat besar. By the way, tentu saja tidak ada perangkat yang benar-benar sempurna. Pada Motorola Edge 70 Fusion, ada beberapa kompromi yang perlu diperhatikan, seperti tidak adanya kamera telefoto, absennya jack audio 3.5 mm, serta belum hadirnya dukungan eSIM. Namun jika melihat keseluruhan paket yang ditawarkan, kekurangan tersebut masih tergolong wajar untuk perangkat di kelas harga menengah. Secara keseluruhan, Motorola Edge 70 Fusion tampil sebagai salah satu mid-range paling ambisius tahun ini. Perangkat ini menghadirkan kombinasi yang jarang ditemukan dalam satu paket. Mulai dari layar super terang dengan refresh rate tinggi, performa Snapdragon generasi baru, kamera Sony yang berkualitas, baterai raksasa 7000 mAh, hingga desain titis dengan sentuhan premium. Smartphone ini berpotensi menggeser standar ekspektasi untuk HP kelas menengah. Jika Motorola berhasil menjaga harga tetap kompetitif saat masuk ke berbagai pasar, termasuk Asia Tenggara, bukan tidak mungkin Edge 70 Fusion akan menjadi salah satu mid-range paling menarik dan paling diperhitungkan tahun ini.